Teman-teman Liputan 6, kita sudah melihat kemarin ya, Kejagung menyita sejumlah uang senilai 11,6 triliun rupiah dari 5 perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group dalam kasus korupsi ekspor CPO dan turunannya tahun 2022 lalu. Uang ini merupakan uang pengganti kerugian negara yang diberikan 5 perusahaan tadi ya, yang dihitung oleh BPKP. Kalau kita lihat juga saat ini kasusnya masih dalam tahap kasasi karena dalam putusan sebelumnya majelis hakim memutus onslag atau para terdakwa lepas dari tuntutan hukum. Nah, pertanyaannya setelah uang pengganti kerugian negara diserahkan oleh 5 anak perusahaan ini, apakah kemudian bisa meringankan posisi terdakwa? Bagaimana tahapan selanjutnya? Ini akan kita bahas bersama dengan Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum atau saya bisa bilang juga mantan hakim ya sesuai requestnya Kang Asep. Jadi ini gimana nih menurut Kang Asep, apa tanggapannya soal kasus ini? Ya, pertama kita apresiasi sama Kejaksaan Agung ya, artinya menyita yang perkaranya sedang kasasi. Artinya apa? Ketika barang itu disita dan sebenarnya diserahkan oleh korporasi itu membuktikan bahwa korporasi itu telah melakukan ya kejahatan korupsi yaitu merugikan kerugian negara 11,8 triliun. Betul. Apaan loh, bukan miliar tapi triliun. Nah, Mm-mm. artinya harusnya pertama Mahkamah Agung cepat putus. Jadi karena di PN itu telah terbukti putusan lepas itu ternyata ya Juyanto CS itu diorder sama wakil ketua sama pimpinannya ya semua masuk jadi ini siapa ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Jadi permainan kelompoknya Marcelina Marcelina, kemudian si Junaidi Saibi, kemudian si Ari Gadun, ya mereka mengkondisikan, artinya dimainkan perkara kerugian negara CPO ini yang harusnya Mhm. negara dirugikan 108 dihukum perbuatan korupsi terbukti, tapi karena dimainkan menjadi lepas, ya, tapi ternyata itu lepas itu atas orderan, atas permintaan, ya, jadi bermainlah, jadi mafia peradilan, jadi order oleh pengacaranya, ya 3 orang itu terutama, kemudian si 5 perusahaan ini jadi lepas. Yang sekarang di Mahkamah Agung artinya Mahkamah harus menghukum lebih berat hukumannya. Satu itu dan terbukti barang Hmm. buktinya kemarin ada di Kejaksaan Agung kan yang kita lihat hampir 2 triliun satu itu. Kedua, nah tidak berhenti di situ saja. Artinya Kejaksaan Agung harus ya, memproses kan. Sekarang udah jadi 9 orang kan, tiga Ya. tiga pengacara, satu legal, kemudian 5 hakim kan. Nah, artinya ada 9 orang harus diproses dan itu tidak berhenti di situ saja. Ya, ada pihak-pihak lain sekali lagi harus kena juga. Jadi sekali lagi, yang biarlah yang kasasi supaya nanti Mahkamah Agung cepat memutus, menghukum berat ya, Mhm. kerugian negara triliunan loh ya. Kedua ya, nah Kejaksaan Agung cepat juga memproses apa si 9 orang ini ya, kaitannya dengan suapnya terhadap mengkondisikan ya termasuk juga Kemendagri juga kan ada tuh kan yang dibayar ya kan. Nah, itu Ya. kan media-media yang apa menyebar tidak hanya media, kalangan perguruan tinggi, kalangan pihak tertentu mengendorse supaya membuat opini publik ya menjelek-jelekan aparat penegak hukum yang gitu mereka dengan gencar dalam pengakuan pengampunannya dari si Marcelina itu kan. Nah, setelah di samping itu juga nih kerjaan Kejaksaan Agung. Kan selama ini apa korporasi ini ya sangat sangat kuat kali mengakar di Republik ini baik kekuatan yuridis, kekuatan politis, kekuatan ekonomi harus dibuka. Artinya apa? Harus ada keberanian dari Kejaksaan Agung tidak berhenti di perkara di kasasi, juga yang 9 orang harus diproses, dikenakan pasal-pasal berlapis, korupsi, pencucian uang, ya, dan juga mencari pihak-pihak tertentu yang sekian lama tidak tersentuh gitu. Hmm. Oke. Oke. Kang, ini menarik. Tapi kalau kita lihat tadi dari upaya pengembalian dana dulu saya bahas ya Kang ya. Ini kemudian eh, kemana nanti uang ini akan diberikan? Ya, yang Satu-satu nih kita pertama bahas Kang. Apakah nunggu inkrah dulu nanti putusan kasasi itu atau bagaimana ya? Ya, yang pertama ini karena ke negara sekian, kemudian perusahaan itu sadar mengembalikan 11,8. Mhm. Ya harus ke negara, kan negara yang dirugikan. Jangan Ya. sampai itu suka ada tuh. Jadi dikembalikan kepada pihak terdakwa. Harus dikembalikan kepada negara. Dan itu sakit kurang, tidak segitu. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuannya lebih gede lagi. Apalagi dukur dari dulu gitu kan. Mhm. Oke, oke tadi ke negara gitu. Tapi apakah ada institusi lain yang juga terlibat, mungkin Kementerian Keuangan atau masuk dalam APBN? Betul sekali. Jadi ada pihak PLS yang saya katakan penguasa dan pengusaha yang selama ini tidak tersentuh. Kan setidaknya ada dulu itu sebelumnya diadili juga salah satu dirjen dan satu kementerian. Setidaknya ada 2 kementerian yang harus dikaitkan dalam perkara CPO ini ya. Saya sebut aja lah Mhm.
ketahuan biar publik juga puas. Ya Kementerian Perdagangan dan Perindustrian harus diperiksa oleh Kejaksaan. Kan dulu juga Oke. menterinya diperiksa kan. Artinya pemeriksaan dulu dibuka tadi saya katakan. Kasasi berjalan, sembilan berjalan. Nah juga ada yang pihak-pihak tadi menyangkut Mhm. penguasa, pengusaha atau juga kekuatan-kekuatan elit tertentu yang harus diperiksa yang selama ini tidak tersentuh. Tapi minimal di kedua kementerian itu yang sekarang kaitan dengan CPO ya harus diperiksa. Kan dulu juga ada menterinya ya yang diperiksa. Ya, sempat. Kan jelas gitu kan. Nah, makanya buka dong gitu kan mumpung sekarang ya kejaksaan sedang apresiasi dari masyarakat, kemudian juga nampak buktinya juga begitu mengerikan gitu kan dan itu kan Mhm. udah bisik-bisik tetangga dari lu cuman dulu kan nah, kita berharap ada penegak hukum, nah sekarang kejaksaan kita apresiasi buka semuanya. Oke, tapi untuk uang yang disita ini 11,8 triliun yang sangat banyak ini kemudian juga nanti bisa yang awasi adalah juga pihak Kejagung ya? Ya, eksekusi itu oleh kejaksaan. Nanti kan Heeh. kejaksaan serahkan ke Bendahara Negara, Kementerian Keuangan. Iya. Keuangan biasanya kalau kita lihat kan, entah barang tetap, entah uang itu Mhm. jadi masukan, baik itu duit negara kembalikan ke negara. Inilah yang dikenal itu ya. Nah, dulu tuh ya konsepnya kaitan dengan perampasan aset. Jadi karena ini kerugiannya dulu di pihak mana, kembalikan pihak mana lagi. Jadi kemudian uang yang Mhm. ke tempat lain. Misalkan gini yang paling gampang, Kementerian PU ada korupsi, jalan Iya. misalnya, bukan jadi korupsi. Nanti uang itu harus dikembalikan kepada jalan lagi gitu. Jangan diputar ke lain. Itu konsep perampasan aset yang sebenarnya. Mhm. Mhm. Perampasan aset dari Mhm. mana? Kembalikan ke asal proyeknya itu lagi gitu. Jadi supaya Oke. ketika 11,8 ini bermain mereka di CPO, CPO ini kaitannya dengan apa gitu. Oke, Kang, saya ingin tanyakan lagi untuk menegaskan kembali, karena tadi sempat Kang Asep bilang ini mungkin setelah masuk putusan kasasi juga bisa lebih berat lagi walaupun uangnya sudah dikembalikan gini ya, sudah disita oleh Kejagung gitu. Tapi apakah upaya pengembalian dana kerugian negara ini bisa kemudian, saya ingin konfirmasi kembali sih Kang, meringankan posisi di pengadilan atau bahkan mungkin sudah dikembalikan pun tetap lebih 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 dalam daripada itu, Satu lebih ya, berat? ya, jaga pengembalian itu tidak mengubah, tidak merubah, tidak mengurangi, bahkan tidak ada alasan pemaaf mengurangi tindak pidana. Itu udah asas sekali ya. Jadi ketika misalnya paling gampang ini, saya nabrak, ya. Nah, karena ada belas kasihan, tidak merubah tindak pidanaannya saya nabrak. Ini pun sama. Ketika melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dengan mengembalikan, ya itu mah kewajiban dia. Maka tadi bilang kembalikan Hmm. jangan-jangan masih kurang. Ini kecil 11,8 itu. Kalau lihat kita gede, cuma negara dulu kan saya yakin lebih dari 11,8 gitu kan. Nah, itulah yang harus saya bilang hukumnya lebih berat. Ya, ketika dia yang bermain dulu lepas, sekarang ketahuan gitu kan, 9 orang itu bermain, tidak 9 orang harus lebih ya. Nah, justru harus diperberat oleh Mahkamah Agung hukumannya. Bahaya juga menyangkut korporasi. Kemudian dia kan korporasi, Mhm. termasuk orang-orangnya. Karena Mhm. Mhm. Mahkamah Agung udah punya peraturan Mahkamah Agung tentang penanganan korporasi. Artinya Mahkamah Agung sesuai aturannya sendiri, bikin aturan sendiri, perberat hukumannya itu, dan juga dipertimbangannya harus menyentuh penyertaan. Artinya ada pihak-pihak lain, supaya kejaksaan nanti gampang kan. Oh, ternyata di Mhm. putusan yang sudah inkrah itu menyebut nama-nama tadi entah penguasa, entah pengusaha, ya yang selama ini bermain dan tidak tersentuh. Paling gampang, tidak hanya institusionalnya, personalnya harus dikejar. Oke, tapi itu mungkin terjadi nggak, Kang? Ini Pasti, pertanyaannya. karena jelas itu kan nyangkut perusahaan, ya. Ya, ya. Siapa? Nah, apalagi kemarin kan legalnya dari Wilmar itu ketangkap jadikan terdakwa, jadikan tersangka Mhm. kejaksaan. Artinya dia nggak mungkin dong melakukan itu, uang mengeluarkan uang untuk biaya segala operasional apa bisa lepas itu bukan atas perintah pimpinannya kan? Nggak mungkin orang keluar. Iya. Orang itu kan ini dia bagian legal itu pasti ya ada di atasnya. Ketika yang di atasnya ya pasti ikut serta dong. Setidak-tidaknya bantu, menyuruh. Itu kan penyertaan itu pasal aktor intelektual, menyuruh, Mhm. membantu gitu kan. Nah, bersama-sama itu ya harus dikejar karena jelas bagian legalnya udah kena. Nggak mungkin dia mengeluarkan uang sekian, ya. Bagian hukum sejak kapan bagian hukum mengeluarkan uang sekian, ya? Kalau tidak ada izin dari bosnya. Iya, iya. Tapi kalau ngelihat dari saat ini kan satu-satu nih yang mau dikerjain gitu dulu ya, Kang ya. Jadi dari putusan kasasi. Setelah itu baru bisa meluruskan benang-benang kusut yang tadi ada nama A, ada nama B, nama C. Satu-satu dulu nih, Kang. Itu dulu ya berarti untuk tahapan proses pertama ya.
Ya, jadi gini, kita kejar dulu putusan BHT. Atau BHT itu kita dorong Mahkamah Agung ada percepatan ajas peradilan sederhana mudah biar ringan. Nanti Mahkamah Agung cepat di perkara ini putus. Ya, karena sudah kasasi ditunggu. Sekarang kan membuat tambahan memori kasasi, adanya bukti ini fakta notoir ya 11,8. Artinya membuktikan ada kerugian negara yang dikembalikan oleh pihak itu. Dan dia dulu Mhm. pas itu karena bermain di uang itu. Artinya udah senang, Mahkamah Agung udah gampang. Nah, tinggal pertimbangan Mahkamah Agung menyentuhlah nama ya tadi misalkan saya kasih contoh yang maka udah pintar-pintar lah orang Mahkamah Agung yang gini mah Iya. gampang bagi pertimbangannya sentuh ya tambahan dipertimbangkan kenapa sekarang merubah putusan lepas menjadi tewas atau Mhm. dilapas ya. Nah, Mhm. sampai bebas ya karena putusan bisa lepas, bebas, tewas, dilapas gitu kan. Supaya bikin tewas nih putusannya dan bikin pertimbangannya bagus bahwa ini kerugian negara. Nah, sebutin pelakunya kan lokus tempus orang hukum tuh bikin pertimbangan tuh waktu, tempat dan pelakunya. Siapa yang Iya. bertanggung jawab? Oh, yang bertanggung di samping nih yang lepas ini kemarin yang dikirim ke Mahkamah Agung itu ada juga pihak-pihak lain. Tadi seperti kasih contoh, orang-orang ini perusahaan ini kan dikendalikan orang-orang. Korporasi ini kan kemarin yang dikenakan kan korporasinya. Korporasi ada pimpinannya, entah direksinya, entah komisarisnya, entah pihak-pihak lain. Oh, tak ada juga pihak lain selama ini bisa bermain CPO. Nah, tunjukkan di putusan itu supaya nanti Kejaksaan Agung enak. Ini ada dasarnya, ada putusan yang sudah BHT menyebut pihak-pihak lain. Jadi saya katakan entah penguasa, entah pengusaha atau Mhm. siapapun ya yang selalu terlibat dan mereka sangat kuat berakar ya. Nah, berotot berakar malah. Nah, itulah Mahkamah Agung oleh Kejaksaan Agung ditindaklanjuti ya karena terbukti Iya. mereka apa berkuat itu. Ya, ternyata mereka main terbukti kan si Junaidi, si Marcelina, si Ara Gadun itu pemain-pemainnya termasuk apa dimediakan salah satu teman medianya kan. Nah, yang kena juga tuh ya kantor Jack TV lah saya sebut ya dan beberapa lagi ya termasuk tuh kan mereka membentuk opini publik dibuka itu semua akhirnya apa ini menyelesaikan semua virus ini jangan sampai berkembang seperti COVID kan buka semua jadi dimulai putusan Mahkamah Agung dipertimbangannya menyebut pihak-pihaknya karena jelas gampang itu pertimbangan harus muncul supaya landasan Kejaksaan Agung membongkar dengan mudah. Oke, baik, Kang. Tentu ini yang masih kita tunggu ya satu persatu ya untuk menyelesaikannya. Nah, yang pertama tadi dari putusan kasasi dulu nih yang masih kita tunggu. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana slash mantan hakim atas penjelasannya menarik sekali. Walaupun saya masih pengen tanya-tanya banyak, tapi durasi saya singkat cuma 15 menit. Terima kasih Kang Asep sudah bersama kami di Liputan Rame CTV dan itu tadi wawancara saya dengan Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana garis miring mantan hakim. Jangan lupa saksikan sedang viral selanjutnya. Saya Gracia Bern. Sampai jumpa.